Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru yang tokoh utamanya bernama Cucen. Dia adalah seorang menantu yang disepelekan. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja keseruan dalam cerita Cucen ini. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 9. Tendangan bodoh. Di pintu masuk Royal Court Hotel, mata semua orang tertuju pada Cucen. Manajer Pang terkejut, tapi dia terlambat menghentikan Cucen. Dia juga tidak menyangka bahwa Cucen akan berani menghalangi jalan anak laki-laki dan perempuan ini. Orang-orang ini adalah salah satu kelompok yang paling tidak tersentuh di Canceng. Meskipun pemuda berbaju hitam melontarkan komentar kasar dan mempermalukan Nona Songsan, status kelompok orang ini istimewa. Apalagi orang bodoh yang tidak mengerti apa yang mereka katakan, itu pasti tidak mungkin. Tapi Cucen berdiri. Pemuda berbaju hitam menatap Cucen dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Hei, jika anjing yang baik tidak menghalangi jalan, apakah kamu mencari kematian? Teriak seorang gadis di belakangnya dengan marah. Pemuda lain di sebelahnya mengangkat alisnya dengan dingin. Manajer Pang, siapa pria ini? Manajer Pang melihat dan berkata, dia adalah Cucen. Cucen, tidak ada keluarga bernama Cu di Canceng. Seorang udik yang muncul entah dari mana berani menghalangi jalan saudara Dong. Kenapa kedengarannya familiar bagiku? Pemuda berbaju hitam bernama Rongdong berpikir sejenak, dan sedikit rasa geli muncul di sudut mulutnya. Ceka, ini benar-benar kebetulan. Yehe berkata bahwa menantu bodoh dari keluarga Song yang bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur Nona Song 5 tahun lalu bernama Cucen. Patah, tamparan keras di wajah. Suara jernih terdengar seperti guntur di depan gerbang Hotel Huangting. Keheningan yang mematikan. Suara ini bergema di benak semua orang. Tertegun, Rongdong, tuan muda grup Canceng Rong, ditampar keras oleh menantu idiot keluarga Song tanpa peringatan apapun di pintu masuk Royal Court Hotel. Suaranya keras dan tajam, dan Rongdong tertegun, dahinya berdengung. Manajer Pang tertegun. Dia segera bereaksi dan segera melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap Cucen. Kedua penjaga keamanan itu segera bergegas menuju Cucen. Meskipun grup Rong bukanlah grup keluarga paling kelas atas di Canceng, hubungan antara grup Rong dan keluarga Ye sangat erat. Rongdong dipukuli di Royal Court Hotel, yang setara dengan dipukuli di wilayahnya sendiri. Kedua penjaga keamanan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, seperti harimau lapar yang menyerang domba. Dalam kilatan petir, sosok Cucen mundur selangkah, dan kedua penjaga keamanan itu bertabrakan dengan sengit. Suara ratapan dan jeritan langsung membangunkan Rongdong dan yang lainnya. Rongdong menutupi satu sisi wajahnya, matanya membelalak. Ternyata begini rasanya ditampar. Saat tumbuh dewasa, Rongdong tidak pernah dikalahkan. Malam ini, di depan umum, saya tiba-tiba ditampar keras oleh orang bodoh. Bunuh dia. Mata Rongdong langsung tertutup lapisan merah darah, dan dia berteriak dengan gila. Penjaga keamanan Hotel Huangting bergegas satu persatu dan mengepung Cucen. Kamu bahkan berani melawan Tuan Muda Rong.
Hari ini, apalagi Song Yan, bahkan Song Sieyang pun tidak bisa melindungimu. Manajer Pang memberikan perintah tegas. Bunuh dia. Apakah orang bodoh ini berani seperti macan tutul? Beraninya dia memukul saudara Dong. Pada saat ini, sekelompok anak laki-laki dan perempuan di belakang Rongdong juga bereaksi satu demi satu. Beberapa anak laki-laki bahkan sangat ingin berpartisipasi dan bergegas memukuli Chu Chen untuk menghilangkan kebencian mereka. 6 atau 7 penjaga keamanan bergegas menuju Chu Chen pada saat yang bersamaan. Meskipun beberapa dari mereka bahkan merasa kasihan dengan situasi Chu Chen, mereka tidak kenal ampun saat mengambil tindakan. Di mata semua orang, Chu Chen telah mundur dan menghindar. Namun, 6 atau 7 penjaga keamanan jatuh satu persatu. Apakah semuanya sampah? Rongdong marah. Bahkan tidak bisa menjatuhkan orang bodoh. Mengapa saudara Ye membuang sampah sepertimu? Rongdong bergegas maju dengan mata tajam. Dia telah berlatih taekwondo sejak dia masih kecil. Dan tubuhnya lebih kuat dari rekan-rekannya. Dia biasanya dapat memukul 3 pukulan tanpa masalah. Dia melompat tinggi dan melepaskan tendangan samping yang cepat. Mata semua orang terfokus pada Rongdong. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan istana kerajaan juga melompat tinggi, mencoba menyelinap ke arah Chu Chen dan menendangnya dengan kasar. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat tanpa meninggalkan bekas apapun. Sosok itu menghindar ke samping, menggunakan teknik pergeseran langit dan bumi. Kaki penjaga keamanan bertemu dengan tendangan samping Rongdong di udara. Meskipun kekuatan Rongdong luar biasa di antara rekan-rekannya, penjaga keamanan Huang Ting pada dasarnya adalah elit perusahaan keamanan yang dipilih dengan cermat. Dengan tendangan ini, Rongdong langsung merasakan sakit yang menusuk di hatinya ke tanah. Sebelum dia sempat berdiri, Rongdong mengangkat kepalanya, dan Chu Chen tiba-tiba muncul di matanya. Kamu, Rongdong hendak mengucapkan kata-kata kasar, tetapi ada rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan Chu Chen sudah menginjaknya. Semuanya berhenti. Suara Chu Chen terdengar. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak tulang di tubuh Tuan Rong yang akan patah. Beberapa penjaga keamanan tiba-tiba menghentikan upaya mereka untuk maju. Mata mereka semua tertuju pada Chu Chen dan Rongdong di kakinya. Chu Chen, manajer Pang merasa ngeri dan berteriak dengan marah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Lepaskan Tuan Muda Rong. Haha, aku bodoh. Wajah Chu Chen tersenyum. Orang bodoh melakukan sesuatu tanpa rasa proporsional. Chu Chen menunduk dan menatap Rongdong. Namun, meskipun saya bodoh, saya mengerti bahwa Anda baru saja membuat pernyataan kasar dan menghina istri saya. Kekuatan kaki Chu Chen meningkat, dan Rongdong tiba-tiba mengeluarkan meratap dan menjerit. Semua orang di sekitar mereka berseru, tetapi saat ini, tidak ada yang berani maju. Meskipun mereka dikenal sebagai salah satu kelompok paling tak tersentuh di Canceng, mereka selalu melakukan hal-hal tanpa ragu dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun malam ini, mereka bertemu dengan orang bodoh. Orang bodoh ini tampak lebih melanggar hukum daripada mereka. Tidak ada yang berani maju dan mengambil risiko Tuan Muda Rong diinjak-injak sampai mati oleh orang bodoh. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam merasa ngeri karena kekuatan si bodoh ini terlalu besar.
mereka bisa merasakan sakit parah yang diderita Rongdong dari raut wajahnya. Saya tidak peduli siapa Anda, keluarga Y, keluarga babi, atau keluarga anjing. Chu Chen tersenyum dan menundukkan kepalanya, menatap Tuan Muda Rong, segera minta maaf kepada Nona Song San. Senyuman Chu Chen sangat menakutkan dan menyeramkan. Tidak ada yang melupakan identitas Chu Chen, menantu idiot dari keluarga Song. Saat ini, tidak ada yang berani bernegosiasi dengan orang bodoh atau memberikan ancaman verbal. Jika orang bodoh marah, batu giok dan batunya akan hancur. Nyawa Tuan Muda Rong jauh lebih berharga daripada nyawa si bodoh ini. Rongdong juga merasakan hawa dingin keluar dari tubuhnya, dan bibirnya bergetar. Ini adalah hotel istana kerajaan, dia dikelilingi oleh rakyatnya. Pihak lain jelas-jelas hanyalah orang bodoh yang datang mengunjungi keluarga Song. Dia seharusnya menginjaknya dengan keras. Tetapi Rongdong tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia secara tidak sadar ingin memarahi Chu Chen, tetapi rasa sakit yang parah di dadanya dan senyuman bodoh Chu Chen yang mengerikan membuatnya gemetar. Setelah beberapa lama, dia menarik napas. Rongdong menutup matanya dan berkata, "Maaf." Seluruh tubuh Rongdong gemetar dan dia menahan napas. Tendangan bodoh. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup ini. Momen, Rongdong perlahan membuka matanya dan melihat Chu Chen masih menatapnya. Rasa frustrasi di hatinya tiba-tiba melonjak. Semua orang bisa merasakan kemarahan luar biasa yang dilepaskan dari Rongdong saat ini. Mereka bisa membayangkan begitu Rongdong mendapatkan kembali kebebasannya, dia pasti akan membalas dendam pada Chu Chen dengan gila-gilaan. Jika Chu Chen adalah orang pintar, dia akan berhenti. Satu demi satu, mata menatap Chu Chen. Senyuman di wajah Chu Chen telah menghilang. Ekspresinya tenang, dia menatap Rongdong dan berkata dengan serius, "Kamu belum menjelaskannya, kepada siapa kamu harus meminta maaf." Bab 10 bencana menimpa keluarga Song. Chu Chen memang bukan orang pintar. Siapapun yang memiliki pandangan yang tajam tahu bahwa Rongdong berada di ambang kemarahan total dan tidak dapat menahan rangsangan sedikit pun. Pendekatan terbaik Chu Chen adalah melihat situasi dengan jelas dan melepaskan kakinya. Namun, dia justru meningkatkan upayanya dan memaksa Rongdong lagi. Benar-benar bodoh. Dia ingin membuat Tuan Muda Rong benar-benar gila. Pikir manajer Pang dalam hati, tidak berani membuat keributan. Dia sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Muda Ye sesegera mungkin. Manajer Pang yakin bahwa Rongdong sekarang ingin mencabik-cabik Chu Chen. Namun, kekuatan kaki Chu Chen sepertinya meningkat seiring dengan kata-katanya. "Nona Song San, maafkan aku." Rongdong sepertinya langsung runtuh. Dengan nada serak, dia berteriak sekuat tenaga. Saat ini, mata Rongdong melebar dan merah darah, dan dia menitikkan air mata pada saat yang bersamaan. Frustrasi dan marah. Saya belum pernah begitu sedih dalam hidup saya. Terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Chu Chen melepaskan kakinya. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Ye Sao Huang datang. Melihat Rongdong yang terbaring di kaki Chu Chen dan menangis, ekspresi Ye Sao Huang menjadi gelap. "Apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa," jawab Chu Chen dengan lancar. "Setiap orang. Tentu saja Anda berharap tidak apa-apa.
Tubuh Rong Dong berguling menjauh dari Chu Chen, dan dia berdiri karena malu, dengan kebencian di matanya. Chu Chen, kamu bisa keluar dari istana kekaisaran malam ini. Aku menulis nama Rong Dong terbalik. Manajer Pang, Ye Shaohuang memandang manajer Pang. Tidak hanya Ye Shaohuang, tetapi banyak selebriti dari semua lapisan masyarakat di kota Chan keluar dari jamuan makan tersebut. Mereka semua berjalan karena penasaran untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Tuan Muda Rong dan yang lainnya datang ke istana kekaisaran. Begitu mereka turun dari mobil, mereka bertemu dengan Chu Chen yang memblokir pintu. Manajer Pang berkata, Tuan Muda Rong hanya menanyakan identitas Chu Chen, tetapi Chu Chen menyerang Yang Tuan Rong tanpa penjelasan apapun. Pertama, dia menamparkan Tuan Muda Rong ketika dia tidak siap, dan kemudian Chu Chen menginjak Tuan Muda Rong, sehingga orang-orang kami tidak berani mengambil tindakan gegabah. Chu Chen, saat ini, sebuah suara terdengar marah. Song Xieyang dan yang lainnya melangkah mendekat. Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Song Xieyang meraung. Apa yang kamu lakukan di sini? Lagu Xieyang sangat marah. Dia tahu identitas Rong Dong. Kekuatan grup Rong tidak lebih buruk dari keluarga Song. Terlebih lagi, hubungan antara grup Rong dan keluarga Ye sangat luar biasa. Setelah Chu Chen membuat keributan, keluarga Song menginginkannya temukan keluarga Ye sebagai pendukung. Terlebih lagi, sulit. Pada saat ini, pikiran Song Xieyang dipenuhi dengan kata-kata Zhang Daozang. Setelah jam hai berlalu, keberuntungan Chu Chen akan habis. Sekarang tampaknya memang demikian. Keluarga Song meminjam keberuntungan Chu Chen selama 5 tahun, dan keluarga Song percaya pada kata-kata Zhang Daozang. Song Xieyang sangat menyesal karena dia tidak membiarkan Chu Chen segera menandatangani perjanjian perceraian. Itulah sebabnya serangkaian hal ini terjadi. Sekarang ini lebih merupakan bencana. Song Xieyang sekarang ingin menemukan Song Ruhai dan memarahinya. Dia telah meminta Song Ruhai untuk mengatur agar Chu Chen kembali. Chu Chen, apakah kamu ingin membunuh keluarga kami? Suara Song Yun tajam, dan dadanya naik turun karena marah. Sudah kubilang sebelumnya bahwa nasib buruk Chu Chen akan membawa bencana bagi keluarga Song. Song King marah. Chu Chen adalah menantu dari keluarga Song. Sekarang hal seperti ini terjadi, keluarga Song tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saudara Ye, kamu tahu bahwa lusa, Chu Chen tidak lagi menjadi anggota keluarga Song. Song Qiu berjalan ke sisi Ye Shaohuang. Bagaimana dengan malam ini? Rong Dong menatap Song Qiu dengan mata galak. Keluarga Song bahkan tidak bisa merawat seekor anjing. Jika mereka membiarkannya menggigit orang, bukankah mereka memerlukan penjelasan? Chu Chen melirik Rong Dong dengan acuh tak acuh. Rong Dong tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan di hatinya, dan tanpa sadar dia bergidik. Tendangan Chu Chen meninggalkan bayangan padanya. Karena Chu Chen yang memukul seseorang, keluarga Song kami pasti tidak akan mengabaikan tanggung jawab. Song Yan berdiri dan berkata, Tuan Rong, saya minta maaf atas nama keluarga Song. Jika diperlukan kompensasi tambahan, kami dapat melakukannya. Masuk dan bicara perlahan. Keluarga Song benar-benar tulus dalam meminta maaf. Aku tidak tahan dengan ketulusan keluarga Song. Lagi pula, di mata Rong Dong, Song Yan adalah wanita yang disukai Ye Shaohuang.
sulit bagi Rong Dong untuk menggunakan nada yang terlalu kasar. Dong tentu saja itu tidak akan pernah diterima. Ini adalah rasa malu seumur hidupnya. Itu harus dilunasi dengan darah Chu Chen. Dan harga yang harus dibayar keluarga Song bukan sekadar permintaan maaf ringan. Semakin banyak orang yang menonton, ekspresi Ye Shaohuang sedikit menurun. Semua orang menunggunya berbicara, karena ini Royal Court Hotel, wilayah keluarga Ye. Song Yan adalah wanita yang Ye Shaohuang nyatakan ingin dia kejar, dan Rong Dong bisa dikatakan berasal dari keluarga Ye. Ye Shaohuang menatap Chu Chen, dan pada saat ini, sebuah pemikiran bahkan terlintas di benaknya. Ini adalah Chu Chen yang sengaja menghancurkan hubungan antara dia dan keluarga Song. Namun, Ye Shaohuang segera menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Bagaimana mungkin orang bodoh berpikir begitu banyak? Di sisi lain, jika dia orang pintar, dia tidak akan bisa melakukan hal yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Tahukah Anda, setelah malam ini, akan ada seseorang di Canceng yang menginginkan nyawanya setiap saat. Ye Shaohuang lebih percaya bahwa pertarungan ini hanyalah sebuah kecelakaan. Itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh orang bodoh yang tidak mengetahui batas langit dan bumi. Namun, keluarga Song harus membayar harga untuk ini. Tuan Song, Ye Shaohuang memandang Song Xieyang dan berkata dengan tenang, Anda harus tahu bahwa proyek yang kita bicarakan hari ini adalah kerja sama 3 pihak, dan pihak ketiga adalah grup Rong. Apa yang terjadi malam ini bahkan jika saya tidak keberatan, saya khawatir grup Rong tidak mau lagi bekerja sama. Begitu kata-kata itu keluar, wajah keluarga Song tiba-tiba berubah. Hatiku bergetar hebat. Su Yuexian memandang Song Xieyang dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa keluarga Song telah melakukan banyak persiapan untuk proyek itu, dan kerjasama pada dasarnya telah terbentuk. Jika kerjasama tersebut dihentikan saat ini, maka akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Song. Song Yan mengepalkan pakaiannya erat-erat dan menatap Chu Chen. Malam ini, dia benar-benar mendapat masalah. Tuan Ye, Song Xieyang berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Tepat ketika dia hendak berbicara, Tuan Ye sudah melambaikan tangannya. Tidak perlu bicara lebih banyak, saya akan menerima permintaan maaf wanita ketiga atas nama Dongxi. Itu saja untuk malam ini. Ye Shaohuang memandang Rong Dong. Ini hari ulang tahun Nona Song San. Tolong beri aku rasa hormat. Ayo pergi. Kakak Ye akan pergi bersamamu untuk membicarakan beberapa hal. Rong Dong menatap Chu Chen dengan tajam, lalu mengangguk ke arah Ye Shaohuang. Dia secara alami mematuhi saran Ye Shaohuang. Perkembangan Rong Group selama ini tidak terlepas dari dukungan keluarga Ye. Setelah Ye Shaohuang dan Rong Dong pergi, para penonton mulai bubar. Namun, kebanyakan orang tidak kembali, melainkan langsung keluar dari Royal Court Hotel. Malam ini, keluarga Song menyinggung keluarga Ye dan grup Rong, dan tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Saat ini, orang yang tidak memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Song dengan sendirinya akan memilih untuk menarik garis yang jelas. Mereka semua takut menghindari makan malam ulang tahun Nona Song San. Segera, hanya sekelompok orang dari keluarga Song dan penjaga keamanan Istana Kekaisaran yang tersisa berdiri di pintu masuk utama Hotel Huangting. Mata keluarga Song semua menatap Chu Chen, hampir terbakar.
mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pulanglah. Song Sie yang menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Malam ini adalah hari istimewa bagi keluarga Song. Saat makan malam, dia akan mengumumkan bahwa Chu Chen, menantu idiotnya yang telah menikah selama 5 tahun, akan dikeluarkan dari keluarga Song. Dalam rencana Song Sie yang, setelah malam ini, keluarga Song akan memanfaatkan tren ini dan bergerak menuju puncaknya sebelumnya. Di luar dugaan, semua yang terjadi malam ini akan melenceng dari rencananya. Pesta makan malam telah berakhir sebelum resmi dimulai. Ketika keberuntungan Chu Chen hilang, keluarga Song sepertinya kembali ke keadaan sulit seperti 5 tahun lalu dalam semalam. Chu Chen, ayo pergi, kata Song Yan pada Chu Chen. Dia tidak bisa ikut dengan kita. Suara Song Sie yang terdengar dingin. Ayah benar, Chu Chen tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Song. Pergilah, bukankah keluarga Song sudah cukup menderita karena Chu Chen? Semua anggota keluarga Song memarahi. Jika dia tidak mempertimbangkan identitasnya, dia mungkin ingin bergegas maju dan merobek Chu Chen menjadi 2. Ayah, Song Yan masih hendak berbicara, tetapi Song Sie yang sudah melambaikan tangannya, menatap Chu Chen dengan dingin, dan berkata perlahan, tidak perlu bicara lebih banyak, aku juga memikirkan keselamatan pribadi kita. Mendengar ini, wajah Song Yan tidak bisa tidak berubah warna. Song Sie yang berkata dengan dingin, apakah menurutmu Tuan Muda Grup Rong akan menyerah begitu saja setelah dia mengalami penghinaan yang begitu besar? Jangan katakan bahwa aku tidak menepati janjiku. Aku sudah berjanji pada Chu Chen bahwa aku akan menyerah dalam 1 hari. Jika Chu Chen benar-benar dapat kembali ke pintu rumah Song dengan selamat, dan aku akan membuka pintu untuk menyambutnya secara pribadi. Lin Simping mengikuti dari dekat dan menatap Chu Chen sambil mencibir, dan berkata dengan dingin, jika dia kembali dengan selamat, saya akan membuatkan dia secangkir teh. Bersambung.